I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novarahim Evina Ziha, mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta, Prodi Pendidikan IPA, tahun angkatan 2022, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait penggunaan PET simulation, yaitu terutama pada percobaan gaya gravitasi yang akan saya sampaikan. Baik, yang pertama saya akan di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu cara masuk dalam webnya. Di sini kita akan masuk pada web, yaitu di Chrome. Kita bisa mengetikkan seperti ini linknya. Nah, setelah kita mengeklik akan muncul tampilan seperti ini. Setelah itu kita akan di sini kita akan mengeklik simulation, yaitu pada bagian simulasi. Nah, di sini akan muncul seperti ini, yaitu fisika, kimia, matematika, ilmu tentang kebumian, dan biologi. Di sini saya akan secara khusus saya akan menjelaskan terkait tentang gaya gravitasi yang termasuk ke dalam pembelajaran fisika. Jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan secara singkat saja terkait dengan PET simulation. PET simulation adalah suatu media yang digunakan sebagai simulasi atau percobaan secara virtual seperti ini, secara online. Nah, jadi kita itu dapat mengakses berbagai percobaan atau seperti ini. Ada banyak sekali percobaan yang dapat kita akses, baik itu fisika, kimia, matematika, dan kebumian kita bisa mengakses di sini. Jadi PET simulation ini digunakan sebagai simulasi pembelajaran untuk pembelajaran IPA ya. Nah, jadi di sini kita akan mencari yaitu gaya gravitasi. Nah, ini kita akan menemukan ini. Jadi kita bisa mengekliknya dan akan muncul tampilan seperti ini. Kita bisa klik play. Sambil menunggu, saya akan menjelaskan terkait tentang tujuan dalam praktikum yang akan saya sampaikan. Jadi tujuan dalam praktikum yang akan saya sampaikan yaitu gaya gravitasi, yaitu yang pertama kita dapat mengetahui perubahan massa suatu benda terhadap gaya gravitasi Newton. Untuk tujuan yang kedua yaitu kita dapat mengetahui perubahan jarak antar massa terhadap gaya gravitasi Newton yang dihasilkan. Jadi, saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian yang ada di dalam sini. Yang pertama adalah massa. Ini adalah massa 1 dan ini adalah massa 2. Jadi ini adalah gaya yang dihasilkan oleh massa 1 terhadap massa benda 2, dan yang ini adalah gaya yang dihasilkan oleh massa benda 2 terhadap massa benda 1. Jadi agar lebih mudah kita dapat mengubahnya ke science notation. Jadi kita akan melihatnya, akan ganti seperti ini. Lalu untuk percobaan yang pertama, untuk
ini adalah penggaris. Kita dapat menggunakan untuk mengukur jarak antar massa benda, yaitu massa benda 1 dengan massa benda 2. Di sini kita dapat memvariasikan massanya, dan ini adalah massa 1, ini adalah massa 2. Dimana kita dapat memvariasikannya. Di sini saya akan menggunakan massa dengan massa yang pertama adalah 50. Dan massa kedua kita akan menggunakan massa yang tetap. Nah, 50. Jadi di sini pada percobaan pertama, yaitu pada percobaan pertama ini kita akan menganalisis tentang perbedaan massa terhadap gaya gravitasi yang akan dihasilkan. Jadi yang pertama-tama kita akan mengambil data. Di sini kita ambil data 50, massa 1 50 dan massa 2 50. Jadi di sini sebelumnya saya akan menjelaskan tentang kita akan menggunakan variasi data sebanyak 5 kali pengambilan data, di mana kita akan memvariasikan massa 1 dan dengan massa 2 kita akan tetap 50. Jadi massa 1 kita ambil 50 untuk yang data pertama, dengan jarak yang divariasikan adalah tetap, yaitu 4 cm. 4 meter ya, mohon maaf. Nah, di sini kita sudah paskan 4 meter dan akan dihasilkan data gaya massa 1 terhadap massa 2, yaitu 1,04 kali 10 pangkat min 8 Newton, dan gaya yang dihasilkan oleh massa 2 terhadap massa 1 yaitu 1,04 kali 10 pangkat min 8 Newton. Dan kita akan memvariasikan data, yaitu data kedua kita ambil 60 dengan massa 2 tetap dan dengan jarak tetap, akan menghasilkan gaya massa 1, gaya yang dihasilkan oleh massa 1 dan massa 2 yaitu 1,25 kali 10 pangkat min 8 Newton, dan gaya yang dihasilkan oleh massa 2 terhadap massa 1 yaitu 1,25 kali 10 pangkat min 8 Newton. Lalu kita akan memvariasikan massa 1. Untuk data yang ketiga kita ambil yaitu 70. Kita akan masukkan 70 dan dengan massa 2 tetap dan jarak tetap akan dihasilkan gaya yang dihasilkan oleh massa 1 terhadap massa 2 yaitu 1,46 kali 10 pangkat min 8 Newton, dan gaya yang dihasilkan oleh massa 2 terhadap massa 1 yaitu 1,46 kali 10 pangkat min 8 Newton. Dihasilkan sama ya teman-teman. Nah, jadi kita akan memvariasikannya untuk data keempat yaitu 80 kg. Akan dihasilkan data seperti ini. Gaya yang dihasilkan oleh massa 1 terhadap massa 2 yaitu 1,67 kali 10 pangkat min 8 Newton, dan juga gaya yang dihasilkan oleh massa 2 terhadap massa 1 yaitu 1,67 kali 10 pangkat min 8 Newton. Lalu untuk data yang kelima, kita akan mengambil data dengan massa 1 yaitu 90 kg. Nah, di sini dihasilkan gaya massa 1 terhadap massa 2 yaitu 1,88 kali 10 pangkat min 8 Newton, sedangkan gaya yang dihasilkan oleh massa 1 terhadap massa 2 terhadap massa 1 yaitu 1,88 kali 10 pangkat min 8 Newton. Baik, di sini saya akan menampilkan data yang dihasilkan yaitu seperti ini.
Nah, ini adalah data yang dihasilkan ya teman-teman. Jadi yang tadi dengan masa 1, dengan divariasikannya data masa 1 kita ambil 5 data, dengan masa 2 kita tetap dalam 50 kg masa 2-nya, dengan jarak tetap yaitu 4 meter kuadrat, dan dihasilkan data seperti ini. Baik, kita akan melakukan percobaan yang selanjutnya, yaitu percobaan kedua, yaitu kita akan memvariasikan jarak antar kedua benda terhadap gaya gravitasi yang akan dihasilkan. Di sini saya akan menampilkan terlebih dahulu. Nah, ini dia teman-teman. Jadi bisa kita lihat, untuk percobaan kali ini kita akan menggunakan kedua masa yang sama, yaitu masa 1 50 kg dengan masa 2 yang sama, yaitu 50 kg. Nah, di sini kita akan mengambil 5 data sama seperti percobaan pertama tadi. Yang pertama kita akan mengambil data pertama, yaitu pada jarak 4 meter. Akan dihasilkan gaya gravitasi seperti ini. Gaya yang dihasilkan oleh masa 1 terhadap masa 2 yaitu sebesar 1,04 kali 10 pangkat min 8 Newton, yang sama seperti masa 2 terhadap masa 1. Lalu kita akan mengambil data kedua, yaitu pada jarak 5 meter. Nah, di sini akan dihasilkan gaya pada masa 1 terhadap masa 2 yaitu sebesar 6,67 kali 10 pangkat min 9 Newton. Dan gaya yang dihasilkan oleh masa 2 terhadap masa 1 yaitu sebesar 6,67 kali 10 pangkat min 9 Newton. Lalu kita akan mengambil data pada jarak ke-6 meter. Akan dihasilkan data seperti ini, yaitu gaya yang dihasilkan oleh masa 1 terhadap masa 2 yaitu 4,64 kali 10 pangkat min 9 Newton. Dan juga sama ya, gaya yang dihasilkan oleh masa 2 terhadap masa 1 juga 4,64 kali 10 pangkat min 9 Newton. Lalu data selanjutnya kita mengambil jarak 7 meter, yaitu akan menghasilkan gaya pada masa 1 terhadap masa 2 yaitu sebesar 3,41 kali 10 pangkat min 9 Newton. Dan juga gaya yang dihasilkan oleh masa 2 terhadap masa 1 yaitu sebesar 3,41 kali 10 pangkat min 9 Newton. Dan juga data terakhir yaitu kelima, yaitu pada jarak 8 meter, dihasilkan gaya pada masa 1 terhadap masa 2 yaitu 2,61 kali 10 pangkat min 9 Newton. Dan juga gaya yang dihasilkan oleh masa 2 terhadap masa 1 yaitu 2,61 kali 10 pangkat min 9 Newton. Jadi akan dihasilkan data sebagai berikut. Nah, akan dihasilkan data seperti berikut ini ya teman-teman. Pada percobaan 2 tadi yaitu memvariasikan jarak dengan masa 1 dan masa 2 sama menggunakan 50 kg dan juga variasi jarak sebanyak 5 data, yaitu di sini saya menggunakan jarak dari 4 meter, lalu 5 meter, 6 meter, 7 meter, dan 8 meter, dihasilkan data seperti berikut. Nah teman-teman, berdasarkan kedua percobaan yang sudah kita lakukan tadi, apa sih kesimpulan yang dapat kita tarik dari percobaan tadi? Jadi, kesimpulan yang dapat kita peroleh dari melakukan kedua percobaan tadi, yaitu pada percobaan pertama kita peroleh kesimpulan yaitu massa benda berbanding lurus dengan gaya yang dihasilkan. Jadi dapat kita lihat, semakin besar massa yang kita gunakan, maka gaya yang dihasilkan juga akan semakin besar. Begitu pula jika massa yang kita gunakan semakin kecil,
maka gaya yang dihasilkan juga akan semakin kecil. Sedangkan pada percobaan kedua, dapat kita tarik kesimpulan yaitu semakin panjang jarak yang kita gunakan antar masa tadi, antara masa 1 dan masa 2, maka gaya gravitasi yang akan dihasilkan akan semakin kecil. Jadi berbanding terbalik ya teman-teman. Jadi jika jaraknya semakin panjang, maka gaya gravitasi yang dihasilkan akan semakin kecil. Begitu pula jika dibalik, yaitu semakin kecil jarak, maka akan semakin besar gaya gravitasi yang akan dihasilkan. Jadi begitulah akhir dari praktikum virtual menggunakan pet simulation yang sudah kita lakukan tadi ya teman-teman. Jadi saya sudah memberikan latihan, bukan latihan sih sebenarnya, tapi kalian bisa menggunakan lembar kerja tersebut, atau juga bisa dikatakan juga sebagai pedoman ya, karena di dalamnya juga terdapat langkah-langkah serta tabel data yang bisa teman-teman kerjakan. Lalu teman-teman juga bisa mengisi atau menyimpulkan seperti yang kita lakukan tadi. Untuk linknya saya akan taruh di deskripsi video ya teman-teman. Jadi sekian video tutorial yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that